Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari yang semoga dirahmati Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad dalam rangka mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang qada, kurang lebih pembahasan tentang itu ya. Jadi bahwasanya orang yang berbuka puasa atau tidak berpuasa karena ada uzur yang dibenarkan dalam syariat, maka orang tersebut harus mengqada ya, harus mengganti puasanya. Ini kalau seorang tidak berpuasa karena ada uzur ya. Adapun kalau dia tidak punya uzur, maka puasanya tidak bisa digantikan. Ini yang sudah kita bahas. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani dari pembahasan yang sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwasanya tidak berpuasa, berbuka puasa bagi musafir dan semacamnya adalah keringanan. Tidak berpuasa bagi musafir dan semacamnya adalah keringanan. Bagi musafir dan semacamnya. Semacamnya maksudnya siapa saja? Sakit ya. Ini semua keringanan. Keringanan itu artinya boleh diambil, boleh tidak ya. Illa an yakhshat talaf, kecuali kalau dikhawatirkan terjadinya kerusakan organ tubuh dengan berpuasa, awil dha'fa 'anil qital, atau menjadi lemah dalam berperang, fa'azimah, maka tidak berpuasa di sini baru hukumnya wajib, bukan cuma keringanan. Artinya orang tersebut kalau dengan berpuasa akan merusak, membahayakan kesehatannya, maka dia wajib tidak berpuasa. Begitu juga kalau dengan berpuasa akan membuat lemah dalam berperang, dalam berjihad, maka wajib tidak berpuasa ya. Nah, ini sudah kita bahas. Lalu pada pertemuan sebelumnya juga siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya diperbolehkan mengganti puasanya. Ya, ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, man mata wa alaihi shiyam shoma anhu waliyyu. Siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya bisa berpuasa untuk menggantikannya. Ya, ini sudah kita rinci yang digantikan puasa ini kalau memang si mayit ini ketika masih hidup dia punya kesempatan untuk mengganti puasa, namun dia tidak mengganti puasanya, maka inilah yang digantikan. Adapun kalau seorang memang tidak ada kesempatan untuk mengganti puasanya, maka tidak perlu diganti puasanya. Jelas Bapak ya, sudah kita singgung ya. Ya. Kalau misalnya sebelum meninggal sakit dulu 1 minggu, punya utang 7 hari, itu walinya harus ganti, bisa ganti. Boleh. Kalau apa maksudnya setelah Ramadan dia sakit seminggu gitu? Ya, pas bulan Ramadan sakit 1 minggu baru meninggal, berarti walinya ganti 1 minggu itu. Oh, jadi Ramadan seminggu meninggal dia? Iya. Oh, ya itu. Pada bulan Ramadan itulah sakit selama 1 minggu tidak puasa, terus meninggal. Pas hari ke-8-nya meninggal gitu kan? Enggak wajib. Enggak wajib. Ya. Enggak wajib dan enggak disyariatkan juga. Karena memang orang itu bisa dibilang tidak mampu. Ya, kecuali kalau dia sudah selesai Ramadan, ada waktu seminggu dia sehat tapi tidak berpuasa, maka walinya boleh menggantikan puasanya. Boleh, bukan wajib, Pak. Artinya kalaupun walinya tidak menggantikan, ya sudah, nggak masalah. Itu misalkan anaknya nih, bapaknya meninggal punya utang puasa, ada waktu untuk ganti puasa tapi dia tidak mau ganti puasa,
Misalkan anggap 20 hari atau 30 hari lah, benar-benar tidak berpuasa karena sakit misalkan. Setelah Ramadan ada 30 hari waktu untuk menggantikan, tapi dia tidak, nyantai saja gitu. Bulan kedua begitu juga, pas bulan ketiga meninggal, berarti dia punya hutang puasa. Maka si anak ini boleh menggantikan puasanya, boleh, bukan wajib. Artinya kalau si anak, saya nggak berat, nggak mau, maka nggak masalah, nggak durhaka Bapak ya. Artinya yang meninggal itu punya hutang. Iya. Nah, si anak diperbolehkan, bukan kewajiban. Tetap kewajiban pada bapaknya. Tapi kalau si anak pengen berbakti, ya saya sabar sedikit lah berpuasa sebulan untuk gantikan puasa ayah saya, boleh, tapi bukan kewajiban. Jadi jangan merasa kalau saya nggak berpuasa saya durhaka, enggak. Ya sama seperti orang tua meninggal dalam keadaan punya hutang uang kepada orang lain. Lalu meninggal, belum sempat gantikan, meninggal. Nah, maka si anak boleh membayar hutang ayahnya, boleh, bukan wajib. Jadi kalaupun dia nggak mau bayar, nggak durhaka Bapak. Tapi kalau dia memang punya uang, ya dan dia mampu, ya nggak apa-apa juga, itu lebih baik. Ya, apalagi dia mungkin waktu masih hidupnya belum sempat berbakti kepada orang tuanya, baru sadar dapat ilmu setelah orang tuanya meninggal, maka itu sudah baktinya diantara dengan menggantikan hutangnya atau membayar hutangnya. Tapi itu bukan kewajiban. Jelas Pak ya? Ya jelas. Terus yang orang tua yang tidak mampu itu tidak mampu berpuasa, misalnya saking tuanya ada. Oh itu bayar fidyah. Fidyah. Kalau memang benar-benar mampu, tua udah nggak kuat lagi, bayar fidyah itu. Yang kita bicarakan di sini kalau memang seorang masih kuat, bukan orang tua ya, orang biasa, dia punya uzur sehingga tidak puasa Ramadan. Nah, selesai Ramadan ada waktu untuk ganti, tapi tidak dia ganti, maka disinilah si wali, anaknya atau siapapun kerabatnya boleh menggantikan. Ya, bisa menggantikan. Tapi kalau kasusnya dia sakit selama Ramadan 30 hari penuh, tidak puasa, di hari pertama Idul Fitri meninggal dunia, apakah anaknya boleh atau istilahnya bisa gantikan? Ya, bisa. Dan enggak perlu diganti begitu. Karena dianggap tidak mampu. Saya dibedakan Pak kasusnya ya. Yang seperti itu ya. Nah itu. Dan yang menggantikan sini boleh anaknya, boleh walinya, boleh kerabatnya. Bahkan pendapat yang kuat juga, dan ini pendapat Imam Bukhari, boleh orang yang bukan termasuk kerabatnya, orang lain pun boleh. Kalau mau ganti ya mau ganti. Waalaikumsalam. Jelas Pak ya? Nah itu. Lalu pada pertanyaan sebelumnya, ini yang ditanyakan tadi, bahwasanya orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan tidak mampu mengqadha, ya kan udah tua kan, maka yukaffiru an kulli yaumin bi it'ami miskin, maka dia membayar fidyah kafarat setiap harinya dengan memberi makan orang miskin. Ya. Nah ini orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa. Dan termasuk ini juga kata Ibnu Abbas, yaitu wanita hamil dan menyusui. Ini juga menurut pendapat yang kuat, ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan tidak ada sahabat Nabi yang mengingkari dalam hal ini. Maka bisa dikatakan seperti ijma ya, bahwasanya wanita hamil dan menyusui dia hanya wajib bayar fidyah, tidak perlu mengqadha puasanya, mengganti puasanya, dan tidak perlu menggabungkan keduanya, bayar fidyah plus puasa. Cuman bayar fidyah saja. Ya, jelas bahwa Pak. Ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Jelas? Atau ada yang mau kita bahas terkait ini mengqadha? Insyaallah jelas ya. Qadha ya. Insyaallah itu singkat, pembahasan Imam Asy-Syaukani singkat, tapi insyaallah karena singkat itulah mudah-mudahan kita mudah ingat. Karena kalau terlalu panjang memang kadang kita terpecah-pecah ya. Makanya memang di antara metode belajar yang benar, kita belajar dari ringkasan-ringkasan. Singkat-singkat baru nanti ke kitab yang lebih tebal. Gitu ya. Mungkin sebelumnya kita ya perlu perbaikilah metode. Dulu kan saya sempat belajar Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ini karya Imam An-Nawawi ini termasuk tingkat kedua sebenarnya. Setelah belajar Safinah Najah yang ringan itu baru Minhajul Talibin itu. Jadi kita terlalu loncat, tapi nggak masalah.
Yang penting ada, mungkin walaupun tidak semua nempel, minimal ada 1-2 masalah nempel sini. Ya, kita masuk bab baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babu shaumit tatawwu', bab puasa tatawwu'. Tatawwu' artinya puasa yang tidak wajib atau istilahnya puasa sunnah, ya. Berarti pembahasan puasa wajib selesai nih. Pembatal-pembatal sudah. Lalu yang qadanya sudah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan bab puasa-puasa tatawwu', puasa sunnah yang tidak diwajibkan. Apa sajakah itu? Kita baca. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yustahabbu siyamu sittin min syawalin wa tis'in dzil hijjati wa muharramin wa sya'bana wal itsnaini wal khamis wa ayyamil bidhi wa afdalut tatawwu'i shaumu yaumin wa iftaru yaumin wa yukrahu shaumud dahri wa ifradu yaumil jumu'ati wa yaumis sabti wa yahrumu shaumul 'idaini wa ayyamit tasyriqi wa istiqbali ramadhana bi yaumin aw yaumaini. Ya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dianjurkan atau disukai berpuasa 6 hari bulan Syawal, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Sya'ban, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, dan puasa sunnah yang paling afdol adalah berpuasa sehari dan berbuka 1 hari. Puasa Nabi Daud, ya. Wa yukrahu shaumud dahri, dan dimakruhkan, dibenci puasa dahr, puasa setiap hari, ya. Wa ifradu yaumil jumu'ati, begitu juga berpuasa hari Jumat saja. Ini makruh, mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Nanti akan kita rinci, ya. Wa yaumis sabti, begitu juga berpuasa di hari Sabtu saja. Ini makruh. Wa yahrumu saumul 'idain, dan diharamkan puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa di hari tersebut haram, ya. Wa ayyamut tasyrik, begitu juga berpuasa di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wastiqbalu ramadhana biyaumin aw yaumain, begitu juga berpuasa dalam rangka berpuasa sehari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Nah, itu beberapa, tadi berapa? 13 enggak dihitung. Tadi 3 lupa. 13 atau 12. Nah, ini ada berapa masalah yang akan kita bahas sekarang, Bapak, ya. Nah, sekarang kita bahas di sini. Imam Asy-Syaukani menyebutkan yang pertama di sini, dianjurkan atau disukai puasa 6 hari bulan Syawal, yaitu setelah bulan apa? Ramadan. Jadi setelah kita puasa bulan Ramadan secara penuh, barulah kita dianjurkan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah, dari Abu Ayyub, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti puasa sepanjang masa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh lalu diikuti 6 hari, puasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan itu puasa sepanjang masa. Maksudnya bagaimana? Ramadan itu berapa hari? 30 hari anggap, ya. Lalu 6 hari bulan Syawal, 30 tambah 6. Kata Nabi, ini seakan-akan puasa sepanjang masa. Gimana maksudnya? Padahal 36 hari. Bagaimana nih? Kok dibilang seakan-akan sepanjang masa? Gimana, Jais? Karena bisa jadi kelipatan pahalanya 10 kan. Iya, karena pahala kebaikan itu minimalnya kita dapat 10. Kalau kita melakukan satu kebaikan, Bapak, minimal kita dapat balasannya 10 kali lipatnya. Minimal ini. Bukan maksimal, ya, karena bisa 700. 23 sampai 700
apalagi puasa, amalannya sangat besar ya. Nah, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan kan? Ya tidak? Nah, kita lihat 30 Ramadan, 30 kali 10 berapa? 300 kan? Lalu 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60. 300 hari. Berarti satu Setahun. tahun. Nah, berarti kalau kita puasa itu seakan-akan sepanjang masa kita puasa terus. Nah, ini Bapak, ini keutamaan puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari. 6 hari bulan Syawal. Maka jangan sampai kita tinggalkan ini, ya. Ya. Tanggalnya yang di bulan Syawal itu harus 1 hari setelah Syawal atau pertengahan bulan Syawal atau Ada kelapangan, kebebasan, ada tidak ditentukan berapa, kapanpun kita bisa hendaknya kerjakan. Ya, mau langsung 2 Syawal, karena kalau 1 Syawal Idul Fitri nggak boleh, haram ya. Langsung 2 Syawal silakan, langsung 6 hari silakan. Mau berturut-turut atau dipisah-pisah silakan. Walaupun kalau ditanya yang afdalnya bagaimana, berturut-turut ya, itu lebih dicintai oleh Allah ya, berturut-turut. Tapi kalaupun dipisah-pisah nggak apa-apa. Nah, tapi saya dapat faedah dari penjelasan sebagian ulama, apa gitu. Jadi Pak, sebagian ulama menyatakan sebaiknya di tanggal 2, 3 dan sekitar dekat 1 Syawal ya, sebaiknya jangan puasa dulu. Dengan alasan apa? Ya si Orang kan biasanya kan kalau di musim Idul Fitri kan apa? open house. Kunjung ya kan. Open house. Nah, bagaimana perasaan tamu ketika datang disuguhi makan, tapi tuan rumahnya Nggak makan ya. nggak makan? Rasanya gimana? Ya. Makan pun rasanya kurang enak. Yang manis ya terasa agak asin. Ya kan kayak gitu kan. Nah, itulah. Jadi disitulah kata sebagian ulama sebaiknya di awal bulan Syawal 2, 3 sebaiknya jangan puasa dulu. Dalam rangka menyenangkan Ya tamu. tamu yang datang. Sedangkan menyenangkan hati seorang mukmin ini berpahala, Bapak. Nah, tamu, apa? apalagi tamu. Iya. Jangan kan tamu, siapapun teman kita datang, bukan dari jauh. Karena kalau definisi tamu yang sebenarnya kan Dari jauh. orang yang rumahnya tidak di sini kan, tinggal sini nginap. Nah, walaupun orang ini di sekitar kita dia datang bertamu istilahnya, berkunjung biasa, ya kita tetap kalau bisa menyenangkan hatinya. Dengan cara apa? Ya makan bersama ya di tanggal 2 Syawal. Karena keumuman biasanya tanggal 1 itu orang walaupun udah ada yang keliling ya, tapi kadang sebagian orang pengen istirahat dulu lah tanggal 1. Iya. Nanti tanggal 2 baru keliling. Ya tidak Bapak? Iya. Ya kalau kebiasaan saya di rumah keluarga begitu. Biasanya kelilingnya bukan tanggal 1-nya, tanggal 2 biasanya. Tanggal 1 biasanya istirahat dulu kan, santai dengan keluarga di rumah. Nanti baru tanggal 2 berkunjung ke paman ini gitu. Ya kecuali kalau sih, ya. Bagaimana dengan orang yang lain selain akidah dari kita? Hah? Dia menanyakan kapan hari raya, kapan hari raya. Iya, kan kue, di Sir. rumah. Ya, berkunjung datang saja. Oh nggak apa-apa. Boleh. Bahkan itu siapa tahu dengan itu dia tertarik untuk masuk Islam, dapat hidayah. Nggak apa-apa. Ketika kita nyuguhkan makanan lalu dia makan berpahala Bapak. Kan sudah kita bahas ada orang yang diampuni Allah gara-gara ngasih minum apa? Anjing kan. Padahal itu makhluk yang tidak berakal kan. Nah kalau ngasih minum anjing saja berpahala, apalagi ngasih minum manusia. Apalagi bukan cuma minum, plus itu semangka, buah naga. Wah ini Masya Allah, pahala tuan rumah ini besar nih. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Setiap makanan dan minuman yang diberikan kepada saudara kita, kepada makhluk hidup ya, bukan saudara kita seiman ya, makhluk hidup itu dihitung pahala. Nggak usah khawatir, tidak Allah dicatat ya. Nah makanya tadi kalau memang di musim Idul Fitri ada orang yang datang walaupun bukan seiman, suguhi saja. Itu kesempatan insya Allah untuk menarik dia untuk mengenal Islam. Ya saya mungkin pernah cerita Bapak, ada tetangga saya masuk Islam bukan gara-gara Idul Fitri, gara-gara Ramadan. Jadi dia nyaksikan orang keluarga kan kalau Ramadan buka puasa kan kumpul gitu kan. Nah dia nyaksikan enak sekali ya. Akhirnya dia ikut juga makan situ. Ya disediakan walaupun dia agamanya bukan agama Islam. Ya akhirnya dia syahadat. Ya itu dari lihat itu kan kelihatan nikmat. Makanya kan di dalam hadis sebutkan oleh Sahih Muslim lis-shaimi farhatan.
orang yang berpuasa ini memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Ya, pertama kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Nah, ketika berbuka puasa itulah momen kegembiraan orang yang berpuasa, ya tidak? Ya. Nah, makanya orang-orang non pun ketika sedang bukanya nikmat sekali ya berbuka, walaupun mungkin makannya sederhana, tapi ketika mau buka tuh orang duduk menanti dengar azan kan kayak gitu kan. Masih kecil saya merasakan sendiri duduk gitu, walaupun ya makannya seadanya, tapi dengan itulah menarik orang untuk duduk makan bersama, dan itu bisa insya Allah membuat orang masuk Islam diantaranya. Ya nggak apa-apa pokoknya. Kalau memang bapak misalkan nih di rumah, misalkan ketika mau buka puasa ada orang yang tidak seakidah ingin ikut ini buka, nggak apa-apa, sediakan aja. Insya Allah berpahala, bukan insya Allah pasti berpahala. Kalau niat kita ikhlas ya, berpahala. Apalagi di bulan Ramadan pahalanya Berganda-ganda. nah itu Tapi dia maunya waktu lebaran itu aja dan nggak apa-apa, walaupun gitu ya, walaupun itu kita ngasih makan berpahala ya, apalagi kalau kita niatkan sebagai dakwah, nah itu bisa pahalanya bisa meningkat. Jadi amalan bahwa perkara yang mubah ini bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar. Ya contohnya gini, makan, apa hukum makan? Wajib apa sunnah? Mubah kan boleh-boleh saja kan? Ya tidak. Tapi makan ini bisa bernilai sunnah kalau niatnya apa? Saya makan supaya nanti kuat sholat malam. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah kan? Segala sesuatu yang mengantarkan pada sunnah maka itu hukumnya sunnah. Maka kalau seorang niatnya makan supaya kuat sholat sunnah, berpahala, sunnah hukumnya. Ya. tapi dia saya lihat baca apa ini bisa dia tak? Al-Quran ini di HP-nya itu. Oh apalagi? Tahu dia baca Al-Quran, tapi dia terbata-bata kan. Oh, masya Allah, udah tinggal syahadat aja tuh Pak. Dia guru juga. Oh. Guru dia. Jadi ditanya saya, Pak Adi, kalau nanti lebaran boleh Pak pergi ke rumah? Tolong. Ya nanti arahkan aja ke rumah saya aja nggak apa-apa. Biar saya undang lah. Ya nggak apa-apa itu udah bisa baca begitu udah bagus. Benar, Nur. Iya ya bagus. Artinya dia Ah. Al-Fatihah itu dah bilang itu artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ya bagus. Ya bagus. Nah itu kesempatan itu pokoknya kalau ada seperti itu kesempatan Pak, gunakan sebaik mungkin ya untuk dakwah ya. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya itu. Iya. Pokoknya Bapak-bapak gunakan kesempatan yang Allah sediakan depan mata kita. Kalau ada kesempatan seperti itu jangan sia-siakan. Siapapun yang seperti itu gunakan, niatkan untuk dakwah ya, berikan makan apa. Insya Allah itu mudah-mudahan ya. Dengan itu mungkin hatinya tersentuh, Allah bukakan hidayah, kita dapat pahala yang berlimpah. Kita sudah meninggal, pahala terus mengalir kepada kita. Sekilas remeh hanya berupa makanan, tapi itulah yang ternyata jadi amal jariah bagi kita kan. Kadang dengan sebab makan itu dia dapat hidayah. Akhirnya kita masuk kubur, terus pahala ngalir pada kita. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan seperti itu Bapak ya. Gunakan sebaik mungkin. Karena bisa jadi kesempatan seperti itu tidak akan ada lagi. Ya tidak? Belum tentu ada orang seperti itu. Saya aja belum pernah ada orang datang, oh saya ini orang ini bukan seakidah tapi bisa nggak? Nggak ada. Tapi kalau ada saya siap sediakan. Tidak ada. Ah. Pak Ali, ya kapan ada puasa dulu? Ya diarahkan puasa aja. Kira-kira 3-4 bulan ini dah. Ah. Boleh Pak saya pergi ke rumah Pak Ali ngapain? Ya waktu hari lebaran itu berhari raya katanya. Iya. Cuma hari raya doang saya bilang. Nggak apa-apa, dimulai dari hari raya nanti setelah itu Ramadan. Ya udah, kita lanjut Bapak ya. Ya jadi itu sekilas info. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya kita lanjut. Jadi dianjurkan dan disukai berpuasa 6 hari bulan Syawal. Begitu juga di sini kata Imam Syukani berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai 9. Ini termasuk puasa yang disunnahkan ya. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Syukani di sini. Hadis dalam riwayat Abu Daud bahwasanya
kana yasumu tis'adil hijjah wa yawma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awal itsnain minasy syahr wal khamis. Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Rasulullah SAW berpuasa 9 hari pertama bulan Dzul Hijjah. 9 hari pertamanya, ya, 9 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Begitu juga berpuasa Asyura. Asyura apa? 10 Muharram, ya. Dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan juga berpuasa Senin Kamis di awal bulan. Nah, ini termasuk puasa-puasa sunnah. Ya, di antara yang pertama yang sesuai dengan ini pembahasan kita, yaitu puasa 9 hari bulan Dzul Hijjah. Nah, ini termasuk sunnah Bapak yang bisa jadi sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, di antara 9 Dzulhijjah ini 1 sampai 9, yang paling ditekankan adalah hari yang ke-9. Ya. Apa namanya, hari apa? Bahasa hari apa? Arafah. Ya, sebutkan oleh Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah SAW sabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan." Berpuasa di hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, Bapak bayangkan. Berpuasa di hari Arafah menghapus dosa kita selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan cuma 1 hari. Itu bisa menghapus 1 tahun dosa 1 tahun kita yang sebelumnya dan yang akan datang. Ya. Cuma 1 hari, Kak. 1 hari, bayangkan. Maka bagaimana pula kalau ditambah yang puasa 1 sampai 8 tadi, Dzulhijjah. Wah, ini lebih ini lagi, lebih banyak lagi pahalanya kan? Ya. Jangan sampai tinggalkan Bapak. Nah, itu tentang 9 Dzulhijjah. Nah, begitu juga kata Imam Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani, puasa yang dianjurkan dan disunahkan berikutnya itu Muharram. Puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi, bulan pertama apa? Januari. Tapi kalau kalender Hijriah yaitu bulan Muharram. Nah, ini termasuk disunahkan puasa di bulan Muharram. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa afdhalus shaum ba'da syahri Ramadan, saumu syahrillahil al-Muharram." Ya. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, afdhalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, yaitu Syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram Bapak, kita dianjurkan banyak puasa, entah dari tanggal 1-nya kah sampai akhir kah, atau awalnya saja atau pertengahannya atau akhirnya. Ini termasuk disunahkan. Sebaik-baik apa kata Nabi? Puasa setelah puasa Ramadan. Dan perlu kita ketahui, bulan Muharram juga termasuk bulan haram, bulan suci. Maka ini utamanya berlipat-lipat nih. Ya. Dia sebaik-baik puasa dan di bulan suci dia juga. Maka Bapak sempatkanlah puasa bulan Muharram yang sudah lewat. Sekarang udah bulan apa? Sya'ban lewat ya. Sebentar lagi Ramadan ya. Ya. Ini puasa Muharram, ini disunahkan. Nah, di antara 1 sampai 29 atau 30 Muharram, yang paling dianjurkan lagi di antara hari-hari tersebut yaitu hari ke-10. Yang disebut hari apa? Asyura. Ya, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Berpuasa di hari Asyura 10 Muharram ini menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Kalau Arafah kan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Tapi kalau Asyura 10 Muharram cuma menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, ini juga lumayan Bapak ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan saya tenang, dosa saya udah diampuni. Ya seperti itu. Cuma 1 hari kan. Manfaatkan waktu itu ya. Cuman Ustaz tidak tahu kapan harinya itu, tanggalnya itu Ustaz. Tanggalnya Jadi apa ya? 10 Bisa di kalender biasanya Ustaz, karena kalender Islam kan nggak ada. Kalau
Sebenarnya kalau di 10 Muharram ya, kalau di beberapa daerah, beberapa tempat itu biasanya kadang ya ada perayaan, tapi sebenarnya itu nggak ada dalam Islam, nggak ada perayaan, nggak perlu dirayakan. Kalau kita mau merayakan cuma dengan Puasa. itu saja, ya. Tapi kalau perayaan lain nggak perlu. Nah kalau orang Syiah justru merayakan apa? Tanggal 10 Muharram, menyiksa diri itu loh. Nah itu mereka begitu, karena Husain cucu Nabi meninggal di Pas. hari Asyura, Pas. 10 Muharram. Makanya mereka gunakan hari tersebut untuk itu menyiksa diri. Hari hari ratapan istilahnya. Nah kalau di Indonesia kan belum ada begitu, makanya mereka cuma gini aja pukul-pukul. Gitu. Besok tuh. Iya, tapi kalau di Irak udah pakai kayak gitu. Iran. Dan sebelum Saddam Hussein turun nggak ada kayak gitu. Dilarang oleh Saddam Hussein di Irak gitu kan. Nah setelah Saddam Hussein dijatuhkan Amerika, udah orang Syiah bisa bangkit lagi, bisa merayakan begitu. Diberangus. Ya itu ya. Jadi kalau kita mau tahu kapan 10 Muharram, tinggal lihat aja orang Syiah kira-kira kapan. Kapan merayakan. Kalau mereka merayakan untuk itu meratap, kalau kita merayakan untuk puasa gitu. Ya, jelas Bapak ya. Nah, itu termasuk puasa sunnah yang berapa tadi? 6 hari bulan Syawal, 9 hari Dzulhijjah, Muharram. Oh, termasuk Muharram, hari yang ketiga ya. Puasa sunnah yang ketiga. Lalu berikutnya, nah ini yang sesuai dengan sekarang ya. Jadi kata Imam Syafi'i, wa Sya'ban, begitu juga disunahkan puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini termasuk puasa yang sunnah. Ya, berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Aisyah berkata, wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara min siyaman fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa dalam suatu bulan melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Artinya beliau puasa di bulan Sya'ban sangat banyak. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan sini, kana yasumuhu illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari aja. Artinya selebihnya puasa terus, kecuali beberapa hari saja. Bal kana yasumuhu kullahu. Bahkan beliau berpuasa semuanya. Dia belum penuh. Semua hari sebulan penuh di bulan Sya'ban. Ini sekarang nih Bapak. Ya, ini termasuk dianjurkan puasa ya kita di bulan Sya'ban. Dan tidak usah menunggu pertengahan Sya'ban. Ya, sekarang disunahkan. Terus bagaimana pertanyaannya kalau misalkan ya bagaimana lagi saya waktunya cuman sanggup pas udah pertengahan Sya'ban sampai ke sini. Bagaimana? Tetap puasa atau enggak usah? Pendapat yang kuat tetap puasa. Ya, karena ada sebagian ulama menyatakan makruh berpuasa kalau sudah melewati pertengahan Sya'ban. Namun pendapat yang kuat tidak makruh, tetap disunahkan. Ya. Jelas bahwa ya. Ini Sya'ban ya, kita masuk bulan Sya'ban, hendaknya kita memperbanyak puasa ya di bulan Sya'ban. Hikmahnya apa kira-kira? Ya, supaya terbiasa. Supaya ketika masuk Ramadan tidak kaget. Biasa. Ya kan? Kalau udah terbiasa bulan Sya'ban puasa, nanti ketika Ramadan kita udah kuat. Ya, makanya di bulan Sya'ban juga kata para ulama ini bulan Al-Qur'an. Jadi para ulama disebutkan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan bahwa syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini bulan Qurra, para pembaca Al-Qur'an. Makanya ada para ulama yang ketika hari biasa berprofesi dagang atau apa, ketika bulan Sya'ban tutup tokonya baca Quran. Bulan Sya'ban. Apalagi Ramadan kan Sya'ban gitu. Tapi tentunya ini semampu kita. Kalau kita mikir tutup warung terus makannya apa nanti? Ya, kita tinggal lihat-lihat aja kondisi ya. Kalau memang kita udah punya perbekalan, sudah jauh-jauh hari punya ransum untuk selama 2 bulan Sya'ban Ramadan, sehingga kita nggak perlu buka toko, lebih baik gitu Bapak. Jadi kita fokus Sya'ban Ramadan ibadah. Ya. Tapi kalau kita ya perbekalannya ransumnya sedikit, ya sudah nggak apa-apa buka sambil memperbanyak ibadah Bapak ya. Jelas Bapak? Bisa dipraktekkan. Ya kita lanjut. Nah itu yang keberapa tadi? Puasa 6 hari bulan Syawal, 9 hari Dzulhijjah, Muharram, Sya'ban. Nah, yang kelima, walitsnaini wal khamis. Dianjurkan, disukai berpuasa Senin, Kamis. Udah besok. Hampir. Ya. Senin, Kamis ya. Ini termasuk puasa yang disunnahkan ya. Berdasarkan hadis dalam Sunan Tirmidzi dan Ahmad
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu kulla itsnaini wa khamis wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Karena itu aku ingin amalanku ditampakkan pada Allah, dibawa ke atas dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini berarti menunjukkan disunahkan kita apa? Puasa di hari Senin dan Kamis. Ya, ya mungkin sampai sini dulu Bapak. Berarti sudah berapa puasa itu? 5 ya. Pertama 6 hari bulan Syawal, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, puasa di bulan Muharram, Sya'ban, dan Senin Kamis. Ya, sisanya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Berpuasa di bulan Muharram itu hari kegembiraan Yahudi ya. 10. Oh iya, itu sebabnya puasa di bulan apa? Nabi SAW mengunjungi Madinah, lalu menyaksikan orang-orang Yahudi begitu puasa di hari 10. Ketika ditanya kenapa kalian berpuasa, ini adalah hari selamatnya Nabi Musa dari apa? Ajaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kami umat Islam lebih berhak lagi untuk apa? Merayakan ini dibandingkan kalian. Maka Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya untuk apa? Puasa setelah itu, puasa Asyura, ya. Bahkan kata beliau, lain baqitu ila qabil la asumanat tasi'. Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, tentu aku akan berpuasa di hari ke-9-nya. Ya, bayangkan, di hari ke-9-nya. Kan tadi kan 10 kan? Kalau masih hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa di hari ke-9-nya. Nah, ini siapa? Niatnya siapa? Nabi. Tekadnya Nabi, namun ternyata niat beliau tidak sampaian karena beliau sudah meninggal. Belum nyampe 9 Muharram tahun depan, ternyata beliau sudah meninggal. Dan solo cuma jawab. Padang Ustaz. Nah, ini Bapak-bapak ini sebelum penutup kan itu dibahasnya. Apa itu? Oh iya, kemana? Ya, Bapak, jadi ada ini apa permintaan atau ya permintaan lah. Jadi Pak Mon yang Muntai itu sempat menawarkan ya Pak Yunus ya, Pak Yunus menawarkan bagaimana kalau taklimnya kita adakan di Muntai. Jadi bahkan beliau mengajukan kalau bisa pembahasan tentang tauhid. Ya mungkin beliau dalam rangka mu'alaf-mu'alafin supaya belajar kan. Nah sekaligus kita nengok Pak Yanto katanya. Karena Pak Yanto ini katanya baru operasi ya Pak Yunus. Jadi kita sekaligus jenguk beliau. Jadi kira-kira gimana kalau nanti malam Rabu itu pas taklim tauhid itu? Atau tematik ya, apanya tauhidnya? Tematik. Malam besok. Oh, karena berat syafaatnya. Iya sudah kan. Oh iya. Jadi yang apa aja nanti. Oh iya sudah. Malam besok kan siapa? Malam Senin. Malam Malam Senin kan? Minggu malam. Minggu malam. Minggu malam aja. Minggu malam Saya aja. nggak terganggu kajian. Oh gitu. Terganggu kajian. Oh ya sudah, bagaimana Bapak ini? Minggu malam berarti besok ini. Iya. Besok aja. Ya gimana ini? Ada usulan? Apakah setiap apa itu atau sekali itu aja? Sekali itu aja. Nggak tahu tuh. Gimana tuh? Permintaannya gimana Pak Yunus? Permintaannya Atau tiap orang